Dalam bacaan hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan dua perumpamaan. Pertama, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi yang ditabur orang di kebunnya. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Biji itu tumbuh besar dan menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang pada carang-carangnya. Perumpamaan yang kedua, kerajaan Allah itu diumpamakan dengan ragi yang diaduk dalam tepung terigu sampai tepung itu meragi seluruhnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan mengenai kerajaan Allah berbicara tentang perintah Allah di dunia. Pesan inilah yang diberitakan oleh Yesus melalui pengajaran, melalui mujizat-mujizatnya, agar manusia hidup dari dan dalam karunia Allah. Maka kerajaan Allah akan bertumbuh dan memberikan pengaruh di dalam dunia. Pengaruh dan proses pertumbuhan kerajaan Allah diumpamakan lewat pengalaman umum manusia. Yang pertama yaitu menabur biji sesawi dan mengaduk ragi dalam tepung terigu. Pengalaman menabur benih dekat dengan pengalaman petani. Mereka berharap agar benih yang ditabur dapat tumbuh dengan baik. Untuk itu, mereka berjerih lelah melakukan serangkaian proses agar tujuan itu mendapat tercapai. Seperti menggarap tanah agar mudah ditanam, menabur atau menanam benih sesuai dengan jenis tumbuhan, menyirami atau menakar air sesuai dengan kebutuhan, serta menyiangi agar pertumbuhan benih itu tidak rusak oleh rumput dan semak. Saudara-saudara yang terkasih, biji sesawi yang sangat kecil dalam pertumbuhannya dapat menjadi pohon besar yang memungkinkan burung-burung bersarang di atasnya. Demikian juga ragi dalam jumlah yang sedikit dapat mengembangkan seluruh adonan roti yang banyak. Biji sesawi yang awal sangat kecil berdampak memberikan perteduhan bagi burung-burung, sedangkan ragi yang sangat sedikit berdampak juga adonan roti mengembang dan begitu besar. Demikianlah perumpamaan kerajaan Allah yang hidup dalam setiap orang-orang percaya. Meski dengan ukuran kecil, lalu bertumbuh sehingga berdampak bagi sekitarnya. Kerajaan Allah adalah benih kehidupan bagi semua orang. Jika bertumbuh baik, akan berdampak bagi orang-orang di sekitar. Burung-burung memerlukan tempat bersarang, adonan roti pun perlu ragi. Demikian pula orang-orang di sekitar kita memerlukan dampak kerajaan Allah yang hidup. Kerajaan Allah adalah kerajaan penuh kasih. Rajanya itu adalah Allah yang adalah kasih. Kasih inilah benih kehidupan yang perlu kita tabur kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus yang sudah dibaptis, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang berdaya guna bagi sesama yang ada di sekeliling kita. Seperti biji itu kecil namun bisa menjadi pohon yang besar. Demikian juga dengan ragi. Hanya sedikit saja namun tepung itu mampu mengalami perubahan menjadi roti yang enak. Perumpamaan ini mengajak kita untuk tetap semangat, tetap optimis serta memiliki kesabaran dalam menjalani segala hal dalam hidup kita. Karena selalu ada proses sebelum ada hasil. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita ditantang untuk dapat mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini dengan menjadi pribadi yang berdaya guna. Kerajaan Allah memang tidak mengarah pada tempat tertentu, tetapi pada suasana hidup yang aman, damai, dan produktif. Suasana hidup seperti itu hanya akan terwujud jika kita rajin menjumpai Tuhan dalam doa-doa, selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan patuh melaksanakan perintahnya, serta selalu setia kepadanya
dalam situasi apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih, gambaran tentang kerajaan Allah tidak bisa dilepas dari iman yang hidup dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu harus tahu bahwa awal mula kerajaan Allah berproses, bertumbuh dan berkembang hingga mencakup semua bangsa. Sekarang, mari kita berefleksi apa yang dapat kita lakukan. Kita perlu terus membuka hati untuk bekerja sama dengan karya Allah, membiarkan hidup diatur olehnya, karena saat kita bisa pasrah, percaya, berjalan bersama dengan Allah, saat itu juga iman kita akan tumbuh dan berkembang. Jika iman kita terus bertumbuh, kita akan mampu mewujudkan diri kita menjadi pribadi yang berdaya guna bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersukacitalah karena kerajaan Allah itu menjadi nyata. Kerajaan Allah itu bertumbuh dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Mari menabur benih kehidupan, yakni kasih, melalui perbuatan nyata kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui pengajaran Yesus Kristus bagi kita hari ini, kita sebagai orang percaya diajak untuk memberitakan dan meneruskan pengajaran itu kepada dunia. Tuhan memberkati.